Pantesan. Karena saya mau turun di bawah. Pemirsa Lampung TV, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan konflik gajah dan manusia di kawasan Taman Nasional Waikambas, TNWK, melalui pembangunan batas permanen sesuai masukan warga desa penyangga. Komitmen itu disampaikan dalam dialog gerakan bersatu dengan alam dalam rangka mitigasi konflik gajah dan manusia di Balai Taman Nasional Waikambas, Desa Raja Basa Lama, Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur, Sabtu 24 Januari 2026. Dialog dihadiri Panglima Kodam Radin Inten Maijen TNI Kristomi Sianturi, Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar, Bupati Lampung Timur Ella Siti Nuryamah, Kepala Balai Taman Nasional Waikambas Zaidi, dan Kabinda Lampung Suryono. Gubernur menjelaskan dialog ini menyerap aspirasi, keluhan, dan usulan warga desa penyangga TNWK yang selama puluhan tahun terdampak konflik dengan gajah liar. Masukan masyarakat menjadi dasar perumusan kebijakan mitigasi permanen. Gubernur menegaskan konflik gajah dan manusia tidak dapat lagi diselesaikan dengan pendekatan sementara. Pemerintah menargetkan pembangunan batas kawasan permanen sepanjang 60-70 km dengan karakter wilayah rawa, sungai hingga tanah keras. Pangdam Radin Inten Maijen TNI Kristomi Sianturi menegaskan kesiapan TNI membantu pemerintah daerah dan masyarakat dalam mitigasi konflik, baik melalui karya bakti pembangunan infrastruktur maupun patroli bersama secara humanis. Kami sebagai Pangdam di wilayah Lampung dan Bengkulu ini akan membantu sesuai dengan permintaan masyarakat, dan tentunya kami membantu pemerintah daerah sehingga tidak ada lagi konflik antara gajah dan manusia yang berkepanjangan. Ya, tentunya kita nanti berdasarkan visibility studies yang akan segera dibuat, dan kita akan membantu apa peranan TNI yang bisa membantu di situ. Termasuk tadi sudah saya sampaikan bahwa ada satu batalan teritorial pembangunan yang posisinya dekat dengan Taman Nasional Waikambas, yang tentunya bisa diperbantukan kepada masyarakat apabila masyarakat penyangga itu membutuhkan bantuan TNI dalam rangka mencegah terjadi konflik antara gajah dan manusia, gitu ya. Konflik manusia dan gajah liar TNWK kembali menelan korban jiwa. Kepala Desa Braja Asri, Kecamatan Waijepara, Lampung Timur Darusman, tewas setelah diserang gajah liar pada 31 Desember 2025 saat berupaya menghalau kawanan gajah masuk permukiman. Kasus tersebut menambah panjang daftar korban konflik manusia dan gajah TNWK. 2 warga tewas diserang gajah pada 2025. Yarkoni, warga desa Tambah Dadi, Purbolinggo, Lampung Timur, meninggal dunia akibat konflik dengan gajah saat menjaga ladang pada 2022. Pada 2016, 2 warga sekitar Waikambas juga tewas. Konflik ini juga berdampak pada satwa, dengan 2 gajah bernama Dona dan Sulimati karena sakit pada 2025, serta sedikitnya 22 gajah mati akibat perburuan sepanjang 2010 hingga 2021. Sakit lambung, sakit jantung, sakit ginjal, bahkan diabetes ataupun kanker tumor itu harus ada syarat tertentu. Mungkin ada kita pegang pergelangan tangan kanan, kita akan tahu mendeteksi sarafnya bahwa oh penyakitnya ternyata lambungnya udah akut dan lambungnya udah kronis. Atau lagi mungkin ada yang kena keluhan saraf kejepit. Mungkin orang sebagian hanya tahu oh sakitnya di pinggang. Bukan hanya di pinggang saja. Saraf kejepit bisa meliputi bagian saraf-saraf yang detail seperti saraf telinga, saraf mata, saraf leher, saraf belikat, bahkan saraf tulang ekor pun bisa mempengaruhi. Kebanyakan orang hanya melihat dari, oh sarafnya hanya kena di pinggang. Belum tentu. Kita harus totok seluruh saraf yang bermasalah tadi, sehingga kita tahu penyakitnya bahwa ini namanya saraf kejepit. Pengobatan Sinseming, Jalan Pangeran Tirtayasa, Gang Salam nomor 3, depan Minimarket Fitrinov, Sukabumi, Bandar Lampung. Udah berapa anak ya? 4 kali, Pak. 4 kali. Nah, solusi yang tadi disampaikan, kami juga mengucapkan apresiasi, mungkin itu adalah jalan keluar untuk bisa menyudahi konflik manusia dengan gajah, yaitu adalah tanggul permanen. Karena memang ini tidak bisa dilakukan hanya oleh Pemda, tetapi memang harus ada kolaborasi, apalagi perhatian serius dari Bapak Presiden. Kami tunggu untuk realisasi tanggul permanennya, meskipun sekarang masih pada tahap surveinya. Ari Irawan melaporkan dari Lampung Timur.